Assalamualaikum Lur. Waalaikumsalam Lur. Pak Kaps nih. Oke, baik-baik aja nih Lur. Lu sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Ini kita lagi ngapain nih? Oke, jadi hari ini gua dan lu bakal membawakan podcast nih yang berjudul Basa Basi. Bicara aksi, bicara prestasi. Mantap. Mungkin perkenalan dulu kali ya Lur ya. Siapa nih lo? Nah, nama gua Irsyad dari SP Undip nih. Lu sendiri gimana? Oke, gua Hakim dari Ekonomi Islam Universitas Diponegoro. Di sini kita mau ngapain nih? Oke, jadi hari ini kita akan diskusi santai ya dan membahas mengenai kondisi COVID-19 nih di Indonesia. Wah, asik nih. Gimana nih? Oke, kalau menurut lu sendiri gimana tuh mengenai kondisi COVID-19 sekarang gitu? Kalau menurut gua sih yang berita yang gua baca di Kompas per tanggal 26 Oktober yang positif COVID-19 udah ada 389.000 orang nih. Naik 3.782 kasus per tanggal 26 Oktober. Terus yang meninggal dunia udah ada 13.299 jiwa. Wah, cukup besar juga ya angka dari COVID-19 ini gitu di Indonesia. Iya, tapi alhamdulillah banyak loh, ada 313.764 orang. Alhamdulillah kan. Wah, juga banyak juga sih yang sembuh ya. Tapi yang gue baca kemarin dengan banyaknya angka ini juga memiliki dampak begitu Lur terhadap perekonomian di Indonesia gitu. Iya, benar. Nah, menurut gua tuh sekarang Indonesia tuh lagi jelek banget Lur di bidang ekonomi juga. Nah, dampaknya tuh banyak, mulai dari PHK. Menurut Menteri Tenaga Kerja aja udah ada 3,5 juta orang nih yang kena PHK. Kasian banget kan Lur. Nah, kira-kira menurut tuh solusinya apa sih? Solusi ya, kalau bicara solusi tentu pertama pemerintah harus turun tangan sih buat solusi. Kalau menurut lu udah apa aja sih kebijakan yang pemerintah keluarkan gitu mengatasi pandemi ini? Oke, solusi ya. Nah, yang gue baca kemarin juga nih, pemerintah tuh saat ini udah ngeluarin beberapa kebijakan untuk jadi solusi masalah ini. Contohnya ada kartu prakerja, terus pemberian insentif dari jam sostek untuk korban PHK. Nah, selain itu, pemerintah juga nerbitin surat utang usaha khusus nih untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM kita biar UMKM kita semakin kuat di tengah pandemi ini. Terus ada juga insentif untuk para pekerja medis biar mereka semangat menolong semua masyarakat Indonesia yang positif COVID-19. Dan pemerintah juga ngasih kepastian buat THR untuk para pekerja buruh kita biar makin semangat bekerja dan PDB kita makin meningkat. Itu gimana Lur? Setuju sih dengan adanya kebijakan dari pemerintah ya. Tapi menurut gue sendiri kayaknya nggak cuma bisa ngandelin pemerintah sih. Pasti ada solusi alternatif lain gitu buat mengatasi pandemi ini. Menurut lu gimana gitu solusi alternatifnya? Ada nggak? Nah, menurut gue sepakat sih sama lo. Nah, kita tuh sebenarnya jangan ngandelin pemerintah doang nih. Harusnya rakyat dan pemerintah saling bersinergi untuk membantu Indonesia keluar dari masalah pandemi ini. Nah, kita bisa juga tuh ngembangin filantropi. Nah, lu tahu nggak filantropi itu apa gitu? Gue denger dikit sih filantropi itu kayak dana sosial masyarakat gitu. Dan menurut lu potensi filantropi itu gimana sih sehingga menurut lu sendiri dapat mengatasi pandemi? Nah, for your information nih, Indonesia tuh sebenarnya dinobatkan sebagai negara paling dermawan kedua di dunia setelah Myanmar. Nah, pemberian label ini tuh ada di acara Giving Index yang digelar oleh CAF atau Charity Aid Foundation. Selain itu, penelitian dari Pirek dan Dompet Duafa pada 2015 juga menunjukkan sumbangan perusahaan Indonesia mencapai 12,45 triliun rupiah atau rata-rata 1,04 triliun per bulan gitu loh. Nah, terus kata Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia aja nih, tiap tahun kepercayaan masyarakat kepada organisasi pengelola zakat di Indonesia terus naik sekitar 30%. Wah, tinggi juga potensi ada yang dari filantropi itu. Ini kan kita ngomong-ngomong potensi nih. Kira-kira menurut lu cara mengimplementasikan potensi tersebut untuk mengatasi pandemi itu gimana gitu? Nah, menurut gua sebenarnya pemerintah tuh harus meningkatkan testing tuh untuk
mencegah angka positif COVID-19 makin meningkat gitu loh. Kan kata kata orang ya, pencegahan itu lebih baik kan daripada pengobatan. Nah, terus tes swab ini harusnya tuh gratis. Contohnya ada kebijakan dari Pemprov Surabaya dan Pemprov Sumbar nih yang gratisin tes swab PCR buat seluruh warganya gitu. Wah, itu gratis, dananya dari mana? Nah, swab PCR kan kita tahu tuh mahal banget kan harganya, sekali tes aja 1,5 juta. Nah, kalau kata Gubernur Sumbar sih dananya dari refocusing APBD, CSR perusahaan dan sumbangan masyarakat, salah satunya filantropi ini gitu. Wah, filantropi ya. Kayaknya emang ekonomi Islam ini menjawab banget ya buat tantangan pandemi. Ada instrumen-instrumen dari filantropi ini yang gue pernah baca itu ada wakaf, infak, sodako, dan juga zakat gitu, yang menurut gue juga bisa mendorong perbaikan kondisi sosial ekonomi gitu ya dalam pandemi ini. Setuju banget sih gue. Gue juga setuju banget nih. Egis bisa mulai unjuk gigi di tengah pandemi ini gitu sih menurut gue. Oke guys, jadi tadi ya diskusi santai gue bareng Hakim nih yang menarik banget ya, membahas kondisi dan solusi dari COVID-19 ya, terutama dalam filantropi. Dan menurut gue sangat setuju apa yang kata Hakim tadi gitu teman-teman. Jadi cukup sekian dari podcast basa-basi pada hari ini. See you next time guys pada episode berikut dari podcast basa-basi kita. Terima kasih.